Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran listrik statis. Pada pokok bahasan ini kita akan belajar tentang bagaimana potensial listrik dan energi potensial listrik pada suatu daerah yang mana di daerah tersebut ada muatan listrik. Jadi di sini ada satu daerah yang mana di daerah itu sudah kita tempatkan muatan listrik H bertanda positif. Maka pada titik yang berada pada jarak sejauh R, pada titik itu akan dihasilkan potensial listrik, yaitu yang dinyebutkan dalam nilai V sama dengan K dikalikan H per R. Jadi dalam hal ini pada titik yang sejauh R, maka di tempat itu terdapat besar potensial listrik sebagai V sama dengan K H per R. Apabila di titik itu kemudian kita letakkan muatan H, maka muatan H ini akan memiliki energi potensial listrik. Disebabkan apa? Karena di tempat itu tadi terdapat potensial listrik. Karena ada potensial listrik, maka muatan H yang kita letakkan di tempat tersebut akan mendapatkan besar energi potensial listrik sama dengan H dikalikan V. Dalam hal ini yang perlu Anda perhatikan sungguh-sungguh, ada konsep tentang potensial listrik dengan simbolnya V dan ada konsep tentang energi potensial listrik yang memiliki simbol EP. Nilai EP karena energi, maka ini punya satuan Joule, sedangkan untuk besar potensial listrik, dia memiliki satuan adalah volt. Untuk menggunakan persamaan, baik persamaan potensial listrik maupun energi potensial listrik, maka tanda muatan itu wajib kita masukkan dalam persamaan ini. Jadi, kalau muatannya bertanda positif, ya masukkan tanda positifnya. Demikian juga kalau dia bermuatan negatif, maka tanda negatif harus juga disertakan dalam perhitungan matematika untuk nilai V maupun nilai EP. Sebagai contoh, kalau misalnya ada 3 muatan masing-masing berada di titik A, di titik B, dan di titik C dengan nilai yang sudah disebutkan itu. Kita diminta menentukan berapakah potensial listrik di titik D di warna merah itu. Karena warna merah itu dipengaruhi oleh 3 muatan warna kuning, warna biru, dan warna hijau, maka besar potensial listrik di titik D merupakan penjumlahan dari VA, VB, dan VC. Oleh sebab itu, data-data yang sudah ada tinggal kita substitusikan dengan ketentuan Anda harus bisa menentukan berapakah jarak titik A ke titik D, berapakah jarak titik B ke titik D, dan berapakah jarak titik C ke titik D. Maka data-data itu sudah kita masukkan di sini semuanya. Anda bisa melihat bahwa dari A ke D adalah 5, dari B ke D adalah 4, dan dari C ke D adalah 1. Muatannya bertanda positif, ya kita masukkan tanda positif, bertanda negatif, kita masukkan tanda negatif. Kita dapatkan potensial di D adalah 9 kali 10 pangkat 2 volt. Sedangkan untuk contoh berikutnya ini, akan ditentukan bagaimana supaya suatu tempat itu memiliki potensial listrik sama dengan 0, yaitu pada titik P, tempat warna merah ini. Bagaimana supaya di titik P itu sama dengan 0? Ketika sudah disediakan 2 buah muatan di warna kuning dan warna biru. Kalau hanya ada 2 muatan warna kuning dan warna biru yang bertanda plus dan bertanda minus, maka di titik P ini potensialnya tentunya bisa tidak sama dengan 0. Karena kalau kita lihat nilai besarnya berbeda dan jaraknya pun juga berbeda. Maka supaya di titik P itu sama dengan 0, kita perlu menjumlahkan secara keseluruhan muatan yang di S, muatan yang di T, dan muatan di U, yang mana nanti memiliki pengaruh terhadap potensial di P. Yang kita harapkan potensial di P sama dengan 0.
muatan yang ada di S sudah diketahui, yang ada di T juga sudah diketahui, kita perlu menambahkan muatan yang ada di U. Dengan menggunakan data-data ini, maka muatan yang ada di U adalah negatif 8 mikrokolom. Dengan adanya muatan negatif 8 mikrokolom ini yang kita letakkan di titik U, apa dampaknya? Tentu dampaknya di VP ini dia akan punya potensial sama dengan 0. Maka demikianlah bagaimana kita bisa menentukan besar potensial listrik pada suatu titik tertentu, baik dipengaruhi oleh satu muapan maupun untuk banyak muatan. Yang perlu diingat dalam peristiwa ini, Anda harus menentukan tanda muatannya ikut serta dalam perhitungan. Dengan demikian, selamat belajar untuk konsep potensial listrik dan energi potensial listrik.